Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Widya Ramla Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bab 1 saya dengan judul Hubungan antara pengungkapan diri self-disclosure dengan konformitas pada mahasiswa. Di sini, mahasiswa merupakan kelompok sosial yang unik dan dinamis, di mana interaksi sosial dan pembentukan identitas pribadi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di tengah proses pembelajaran akademis, mahasiswa juga terlibat dalam berbagai interaksi sosial yang menuntut mereka untuk menyeimbangkan antara pengungkapan diri, self-disclosure, dan konformitas. Selanjutnya yaitu eh, penjelasan pengertian variabel tergantung. Konformitas sebagai suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan perilakunya agar sesuai dengan norma sosial yang ada, serta menerima gagasan dan aturan. Tekanan untuk melakukan konformitas bisa jadi sangat sulit untuk ditolak. Individu akan bertingkah laku dengan cara-cara yang dianggap normal atau dapat diterima oleh suatu kelompok ataupun masyarakat. Kemudian, aspek-aspek konformitas menurut Search dan kawan-kawan, yaitu yang pertama kekompakan, yang kedua kesepakatan, dan yang ketiga yaitu ketaatan. Kemudian, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana tingkat keterbukaan individu dalam mengungkapkan informasi pribadi pengungkapan diri yang mempengaruhi kecenderungan mahasiswa untuk berkonformitas atau menyesuaikan diri dengan norma dan tekanan kelompok. Kemudian, yang diharapkan dari penelitian ini yaitu bahwa dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan pengungkapan diri atau self-disclosure dengan konformitas pada mahasiswa, dapat ditemukan bahwa pengungkapan diri yang lebih tinggi dapat mengurangi tekanan konformitas melalui peningkatan kepercayaan diri dan identitas individu yang lebih kuat. Kemudian, um, the Hornsey dan Jetten menemukan bahwa tingkat konformitas pada mahasiswa seringkali dipengaruhi oleh keinginan untuk diterima dalam kelompok sosial dan tekanan sosial dari teman sebaya. Dalam survei yang melibatkan 500 mahasiswa, sekitar 65% mengakui bahwa mereka sering menyesuaikan sikap dan perilaku mereka untuk mendapatkan penerimaan dari teman-temannya. Selanjutnya yaitu faktor utama yang mempengaruhi konformitas menurut David Ossers, yaitu yang pertama kekompakan kelompok, kesepakatan kelompok, ukuran kelompok, dan keterikatan pada penilaian bebas. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas seperti kekompakan kelompok, kesepakatan kelompok, ukuran kelompok, dan keterikatan pada penilaian bebas memiliki kaitan yang erat dengan pengungkapan diri. Hmm, dan selanjutnya yaitu penjelasan pengungkapan diri. Self-disclosure adalah proses pembukaan informasi diri sendiri kepada orang lain yang memiliki tujuan. Selama proses penyesuaian diri, remaja harus menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran mereka. Selain itu juga, pengungkapan diri memberi remaja pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan, kebutuhan, dan perasaan mereka. Dan menurut Wallace dan Rhodes, ada beberapa aspek penting dalam self-disclosure. Yang pertama yaitu intent to disclose, amount of disclosure, positive negative nature of disclosure, dan control of depth of disclosure.
Yang pertama, intent to disclose, yaitu kesungguhan individu dalam mengungkapkan diri secara sadar kepada orang lain. Yang kedua, amount of disclosure, yaitu kuantitas pengungkapan diri yang meningkatkan seiring dengan kedekatan hubungan. Dan yang ketiga, positive negative nature of disclosure, yaitu kemampuan individu mengungkapkan hal-hal positif dan negatif tergantung pada penerimaan informasi. Yang keempat yaitu honest of disclosure, yaitu kejujuran dalam pengungkapan diri yang meningkatkan seiring dengan keakraban hubungan. Yang terakhir yaitu control of deep of disclosure, yaitu kedalaman informasi yang diungkapkan, di mana individu lebih terbuka, cenderung mengungkapkan informasi lebih mendalam lagi tentang dirinya. Kemudian, pengungkapan diri, self-disclosure, dan konformitas pada mahasiswa juga memiliki hubungan yang korelasional yang dinamis. Pengungkapan diri yaitu sejauh mana individu berbagi informasi pribadi dengan orang lain dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konformitas, yaitu kecenderungan untuk menyesuaikan sikap dan perilaku dengan norma kelompok. Mahasiswa yang seiring mengungkapkan cenderung memiliki kepercayaan diri dan pemahaman diri yang lebih baik, sehingga mereka rentan mereka mungkin kurang rentan terhadap tekanan kelompok untuk berkonformitas. Sebaliknya juga, mahasiswa yang jarang mengungkapkan diri mungkin lebih mencari penerimaan sosial dan lebih mudah terpengaruh oleh norma kelompok, meningkatkan konformitas mereka. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu apakah ada hubungan antara pengungkapan diri self-disclosure dengan konformitas pada mahasiswa. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya hubungan antara pengungkapan diri self-disclosure dengan konformitas pada mahasiswa. Nah, yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya yaitu membantu memperjelas mekanisme psikologis di balik interaksi sosial dalam kelompok sebaya dan memperluas pemahaman teoritis tentang dinamika kelompok, identitas pribadi, dan tekanan sosial. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian, manfaat kritis. Yang pertama, untuk mahasiswa, penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami diri mereka sendiri, khususnya dalam konteks interaksi sosial dan dinamika kelompok, dengan mengetahui bagaimana pengungkapan diri mempengaruhi kecenderungan mereka untuk berkonformitas. Mahasiswa dapat lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri dan membuat keputusan yang lebih independen, serta mengurangi tekanan sosial yang mungkin mereka rasakan. Yang selanjutnya itu manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya, yaitu peneliti ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi penelitian yang akan datang. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini, Dik? Tekan apa? Stop share. Oh.